Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, dalam mempersiapkan tatap muka di SMK Negeri 4 Garut sesuai dengan hasil telekonferensi dengan Kepala KCD Wilayah 11 Garut, Bapak Asep Sudarsono, dapat disimpulkan bahwa sekolah itu bisa mengadakan tatap muka secara bertahap diawali pada tanggal 18. Jadi ada persiapan 2 pekan atau 2 minggu bagi sekolah untuk mempersiapkan segala sesuatu halnya sesuai dengan prosedur yang dijalani. Sebelumnya itu ada pengajuan pasti ke pihak KCD, di mana nanti pihak KCD akan memverifikasi dan memvalidasi kesiapan apa saja yang ada di sekolah. Baiklah, izinkan saya untuk memaparkan bagaimana kesiapan ataupun perencanaan yang telah dilakukan di SMK Negeri 4 Garut pasca IHT waktu itu, dan kami paparkan di kegiatan rapat koordinasi kerja bersama ketua-ketua jurusan, karena yang menjadi prioritas untuk tatap muka itu akan dilakukan bersama jurusan untuk mata pelajaran kompetensi keahlian atau mata pelajaran C3. Baiklah Ibu Bapak, di saat ini hasil rapat itu kami memaparkan bahwasanya pembelajaran itu di masa COVID pandemi ini atau langkah produktif di masa pandemi COVID-19, yakni belajar dari rumah dan persiapan tatap muka adaptasi kebiasaan baru di SMK Negeri 4 Garut. Ini di latar ini kita bisa lihat bahwa di laporan hasil pembelajaran ini dari Bapak Ibu Guru selama 2 pekan kemarin, yang kami terus input dan kami simpan datanya sebagai bentuk tanggung jawab, bentuk kinerja dari Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 4 Garut. Sungguh sangat menggembirakan antusiasme para guru, walaupun ini adalah kebiasaan baru untuk mempelajari aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi di bidang IT dari para guru ini ya. Seperti yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru pasca IHT waktu itu, sebelum mengadakan BDR kemarin, 2 minggu kemarin itu, para guru sudah mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu penyesuaian kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dirancang dalam bentuk kolaborasi antar guru dalam MGMP lokal satuan pendidikan, seluruh mata pelajaran, begitupun juga di kejuruannya. Dan seluruh perencanaan tersebut sudah disetorkan melalui laman iBelajar SMK Negeri 4 Garut. Hampir 90% lebih yang sudah store, di atas 95% sekarang. Dan nanti setiap periodik kami melaporkan di dalam grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp dinas itu siapa saja yang sudah dan siapa saja yang belum dalam perencanaan sebelum BDR waktu itu kemarin. Dan kami mengapresiasi mengapresiasi setinggi-tingginya kepada kinerja para Bapak dan Ibu Guru yang telah mempersiapkan segala sesuatu hal untuk menghadapi pembelajaran di masa COVID ini. Karena pada masa ini tidak seperti ketika awal pada bulan Maret kemarin, itu kejadiannya itu adalah memang tidak direncanakan dan kami harus BDR, dan sekarang kita itu plan ya, terencana ya, bukan unplanned lagi. Baiklah Bapak Ibu, ternyata dalam 2 minggu ini kita mendapat beberapa kendala, di antaranya itu kendala dari gadget terutama yang dimiliki oleh para siswa itu sendiri. Jadi tidak semua orang tua dapat dengan mudah memfasilitasi anaknya dengan gawai sebagai media pembelajaran. Seperti itu. Jadi tidak setiap anak memiliki gawai pembelajaran. Itu satu kendala. Terjadinya
keikutsertaan seluruh siswa pada BDR atau belajar dari rumah. Yang keduanya itu adalah media ajar. Nah, ini media ajar bagi Bapak Ibu guru yang tidak terbiasa untuk membuat media ajar menggunakan video pembelajaran ataupun tayangan setiap minggunya, mempersiapkan media ajar secara terstruktur, ini juga menjadi kendala dan beban, berbeda dengan kalau tatap muka ya. Dan selanjutnya adalah konektivitas internet. Paket internet atau akses internet yang terkadang tidak mudah dijangkau, baik dengan membeli ataupun melalui jaringan lain. Misalkan kuota ada tetapi internet itu tidak mudah didapatkan ya, karena jangkauan demografis di wilayah SMK Negeri 4 Garut, terutama dari mana itu siswanya berasal, kadang-kadang mereka mempunyai gawai, mempunyai juga kuota, tetapi konektivitas provider belum nyampe gitu, seperti itu. Yang ketiganya adalah pemilihan aplikasi. Dalam pemilihan aplikasi ini pada awalnya itu menjadi sebuah kesulitan bagi guru, walaupun SMK 4 sudah mempunyai e-belajar khusus di laman SMK Negeri 4 Garut. Akan tetapi dalam waktu yang sangat singkat ini sudah bisa teratasi, terutama dari sisi guru. Mereka pertama menggunakan WhatsApp group dulu ya, dan kemudian dikolaborasikan atau diblendingkan, dicampurkan dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran lain seperti Google Classroom, Edmodo, dan yang lainnya. Tapi kebanyakan hampir mendominasi guru-guru itu menggunakan Google Classroom yang dikolaborasikan dengan WhatsApp group ya. Itu yang terjadi di SMK Negeri 4 Garut ini. Dan ini juga jadi kendala bagi siswa, terutama yang kelas 10. Yang kelas 10 itu baru sebagian mereka bisa terkoneksi dengan atau menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom. Yang terakhir itu adalah capaian kurikulum pasti tidak 100% ya, pasti tidak 100%. Capaiannya itu hanya disesuaikan dengan KIKD yang kemungkinan hanya bisa dicapai saja, dan tidak menjadi target utama pada pencapaian seluruh perencanaan di KIKD yang telah dirancang dalam satu semester itu, seperti itu. Jadi kendalanya itu adalah gawe, media ajar, konektivitas, pemilihan aplikasi, juga capaian kurikulum. Pasti itu mendapat kendala ketika kita pembelajaran full BDR. Oke, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ya dari yang akan kita bahas hari ini, masih berkaitan dengan BDR di SMK Negeri 4 Garut itu. Jadi syaratnya itu kalau bisa full untuk pembelajaran BDR itu, pertama ada jaringan internet, yang kedua independensi, yang ketiga adalah literasi. Apa itu jaringan internet? Ya memang secara demografis dan keadaan ekonomi harus terfasilitasi ya, bukan fasilitasi, harus terfasilitasi dengan baik. Persyaratannya memang internet ya. Terus independensi itu mungkin tidak terbiasa siswa belajar mandiri. Oleh karena itu Ibu Bapak guru memberikan instruksi yang jelas kepada para siswa itu supaya, dan juga link yang tepat ketika ada yang harus link dari mana sumbernya, kalau memang link itu benar ya, harus pas sekali. Sehingga siswa itu browsingnya tidak terlalu memakan waktu yang lama. Tidak, tolong cari tentang ini gitu. Kalau bisa tolong pelajari di link ini mengenai tentang ini gitu. Jadi harus jelas harus jelas instruksinya pada tugas yang dibebankan pada siswa, baik itu melalui WhatsApp group ataupun juga melalui Google Classroom, melalui Moodle, atau juga melalui e-belajarnya SMK Negeri 4 Garut ya. Karena kita menggunakan banyak platform pada saat pembelajaran. Yang ketiganya literasi, guru siswa di sini dan bahkan orang tua perlu meningkatkan kemampuan IT sebagai media pembelajaran. Ini juga jadi beban ya. Jadi peningkatan kemampuan di bidang IT, terutama di bidang bagaimana menggunakan media gadget atau media handphone ataupun internet lainnya yang dijadikan sumber pembelajaran, seperti itu. Jadi tuntutannya ini
akan lebih banyak ya, akan lebih banyak. Tapi mudah-mudahan tidak merepotkan, dan ini adalah sebagai upaya tanggung jawab kita, akuntabilitas kita sebagai pendidik terhadap para siswa di sekolah kita ini. Ini di SMK Negeri 4 ya. Baiklah Ibu Bapak, ini rambu-rambu pelaksanaan PDR pasti platform aplikasinya itu disesuaikan dengan kemahiran guru dan siswa dalam menggunakan dan tidak menjadi beban kuota internet yang lebih banyak bagi siswa. Contoh misalkan Bapak Ibu guru itu mengadakan streaming YouTube dengan durasi waktu yang lama. Ya, kalau bisa YouTube itu tidak berupa streaming, hanya YouTube biasa saja, dan durasinya kalau bisa tidak terlalu lama, misalkan 10 menit untuk menerangkan sesuatu. Yang selanjutnya keterangan-keterangan itu bisa diberikan dalam bentuk file PDF ya, untuk penjelasan-penjelasan yang lain. Yang sekiranya untuk sesuatu yang perlu dijelaskan memang tidak jelas di PDF-nya, baru dijelaskan melalui itu. Selanjutnya adalah beban tugas. Nah ini pembebanan tugas baik evaluasi kuis dilakukan dengan pembatasan waktu yang lebih fleksibel dan tidak terlalu memberatkan siswa. Nah, dalam pembebanan tugas ini diusahakan tidak ada pembebanan print out ataupun tugas lainnya. Anak-anak tolong misalkan tugas ini diserahkan ke sekolah dengan print out 100 lembar gitu. Itu bukan pembelajaran digital itu. Jadi itu pembebanan sebenarnya, tugas yang menjadi beban. Inti dari tugas itu kan siswa memahami topik yang dipelajari pada pertemuan kapan. Itu harus dipikirkan oleh guru, jangan terlalu membebani siswa. Katanya ini belajar di rumah, kok memberikan tugasnya harus disetor ke sekolah atau disetor ke rumah guru gitu. Kan tatap muka tidak boleh, harus penjarangan seperti itu ya. Selanjutnya adalah kita guru itu harus memberikan selalu apresiasi pada setiap tugas atau setiap kuis yang telah dikerjakan oleh siswa. Tingkat pengerjaan, tingkat pencapaian berapapun tetap kita harus memberikan apresiasi. Dan juga diadakan forum komunikasi, biasa forum komunikasi atau chatting di dalam grup atau chatting secara personal itu dibolehkan walaupun di luar jadwal, sekiranya si guru atau siswa tersebut belum jelas ya, misalkan belum jelas apa yang diinstruksikan pada tugas. Kita harus ramah pada mereka, memberikan kejelasan pada mereka pada forum diskusi. Pada forum diskusi ini ya, itu seperti itulah rambu-rambu pelaksanaan di PDR ini. Kehadiran dalam kelas gimana dalam pelaksanaan pembelajarannya itu? Ibu Bapak, jangan ini beban sebenarnya kalau menggunakan Zoom, misalkan dari pagi sampai sore itu menggunakan Zoom. Ya, kalau kuotanya di siswa ada, tapi kalau tidak ada ya itu menjadi beban ya. Pertama, setiap jam ke-1 sapaan wali kelas atau guru jam ke-1 itu harus ada, baik itu melalui WhatsApp group ataupun melalui Google Classroom ya, Google Classroom ataupun di Edmodo. Nanti ada pemberitahuan tentang pengumuman guru, misalkan selamat pagi anak-anakku, mari kita mulai belajar kita dan jangan lupa berdoa, seperti itu misalkan ya. Jadi setiap pagi wali kelas memberikan sapaan, salam, mengingatkan siswa atau mengumumkan tentang pembelajaran, seperti itu. Absen online juga dilakukan oleh guru mata pelajaran, baik itu melalui WA, misalkan tolong absen siapa yang hadir, si A hadir, si B hadir, si C hadir, ataupun dengan platform aplikasi lain juga ada ya. Dan ini sudah dilakukan oleh guru-guru di SMK Negeri 4 Garut. Di literasi, guru dapat menanyakan juga di literasinya itu tentang apa yang telah dibaca oleh siswa di setiap pertemuannya, ataupun penugasan tentang bacaan-bacaan ataupun link tentang materi tersebut lalu guru tanyakan.
apakah sudah dibaca, apakah sudah dipahami, apa yang ditugaskan dalam pembacaan seperti itu. Jangan lupa soft skill juga ditanyakan kepada siswa oleh guru di setiap pertemuannya secara daring, baik itu di platform Zoom ataupun di platform Google Classroom, Edmodo, dan iKelas, iBelajar ya, atau di WhatsApp. Bagaimana anak-anak sudah membantu ibu bapak pagi ini, atau bagaimana sholat subuhnya tidak ketinggalan, seperti itu. Jadi masih terjadi interaksi antara guru siswa di jadwalnya, pastinya di jadwalnya, disesuaikan dengan jadwalnya, seperti itu. Penilaian itu, ranah penilaian tetap kita menggunakan standar penilaian seperti biasa, yaitu pengetahuan dari mana? Dari kumpulan hasil tes atau kuis yang diberikan oleh ibu bapak guru. Yang keduanya dari keterampilan. Keterampilan itu dari hasil kumpulan tugas-tugas yang didemonstrasikan siswa yang tidak terlalu memberatkan siswa. Misalkan siswa mendemonstrasikan bagaimana ruku kalau di PAI, ya, bagaimana sujud, bagaimana kalau membaca Al-Quran didemonstrasikan. Nah, itu masuk pada ranah penilaian keterampilan seperti itu. Tetapi bukan keterampilan pada pembelajaran praktek, itu berbeda. Itu yang membahayakan, tidak didemonstrasikan, disuruhkan untuk didemonstrasikan kepada siswa. Misalkan di guru olahraga loncat tinggi 5 meter tanpa alat pengaman, tanpa matras dan sebagainya, kan itu mencelakakan. Tidak sampai seperti itu pastinya. Yang terakhir adalah disikap. Sikap itu dari kehadiran dan ketepatan waktu pengerjaan tugas yang diberikan secara online, itu juga diberi poin lebih pada siswanya, ya, diberi poin lebih pada siswa di penilaian. Selanjutnya, di media yang digunakan oleh Bapak Ibu guru di SMK Negeri 4 itu disesuaikan dengan kemahiran guru menggunakan platform aplikasi pembelajaran. Ya, seperti ini. Biasanya kita menggunakan blending media. Pertama WhatsApp, kebanyakan WhatsApp itu yang dipakai, dan bisa dipadu WhatsApp tersebut dengan aplikasi lain, diantaranya adalah iBelajar SMK 4, Google Classroom, Edmodo, Zoom, Google Meet, dan lain-lain, sesuai dengan penguasaan guru dan siswa. Untuk memudahkan guru dan siswa juga aksesibilitas internet yang dimiliki seperti itu. Nah, di sini juga di WhatsApp bisa absen, bisa memberikan materi, bisa memberikan penugasan, bisa memberikan penilaian. Sama kan? Itu terjadi pembelajaran di setiap pertemuannya. Dan juga di aplikasi pembelajaran ini juga sama, absen tetap ada, materi ajar ada, penugasan ada, penilaian ada, seperti itu. Nah, ini screenshotan ya dari laporan-laporan. Kebanyakan di sini menggunakan WA, Google Classroom, kelihatannya seperti itu. Terjadi pembelajaran di SMK Negeri 4 Garut ini. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru, juga terutama para wali kelas yang telah mengkoordinir kelasnya sehingga terbentuk sebuah grup kelas dan siswa ikut serta di pembelajaran setiap mata pelajaran di sini. Keren sekali ini, ya. Waktu dalam 2 minggu ya. Ini juga bagaimana persiapan Bapak Ibu guru di SMK Negeri 4 Garut ini mempersiapkan belajar dari rumah dengan persiapan tentunya tidak gampang ya. Mudah-mudahan di tanggal 18 ini, mulai tanggal 18 dengan berbagai kesiapan di SMK Negeri 4 bisa dimulai dengan tatap muka, tetapi diawali dengan pembelajaran praktik kejuruan ya. Oke, selanjutnya Ibu Bapak Guru, pembelajaran praktik ini ada replanning kebutuhan bahannya dulu, ada remapping ke IKD yang mana yang tidak terlalu beban berat ya. Lalu juga menyusun skenario pembelajarannya, yang terakhir adalah pelaksanaan pembelajaran seperti apa. Nah, ini bisa dilakukan tatap muka dalam kelompok-kelompok kecil di ruang dan lahan praktek. Jadi disesuaikan dengan protokol kesehatan yang tentunya sekolah sudah mempersiapkan alat-alat protokol kesehatan ya, dan ketua jurusan mempersiapkan kelompok-kelompok kecil itu terutama untuk penjarakan katanya itu harus 1,5 meter antara satu siswa dengan siswa yang lain, seperti itu. Dan di sini sekolah itu menghitung ulang kebutuhan bahan prakteknya seperti apa saja. Yang ini tidak bisa ditugaskan, tidak bisa didemonstrasikan,
oleh siswa ditugaskan kan ini, apalagi di kimia misalkan pencampuran antara unsur apa dengan unsur apa dilakukan di rumah kan membahayakan tanpa bimbingan guru ya pastinya. Nah, ada realisasi kebutuhan bahan oleh sekolah. Nah, sehingga ini juga bisa dijadikan pembuatan video pembelajaran untuk didemonstrasikan, dilihat oleh siswa untuk kelompok lain. Sehingga nanti ketika pembelajaran itu akan memudahkan siswa, oh cara belajar ini tuh gini loh gitu, ini gini loh yang dilakukan oleh temannya bersama guru gitu. Dan ini bahkan menjadi media ajar untuk untuk pembelajaran berikutnya di tahun yang akan datang kalau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang diajarkannya adalah sama. Seperti itu Ibu Bapak ya. Dan ini bisa dimasukkan ke aplikasi pembelajaran. Ini untuk materi pembelajaran di kelompok lain ya, yang kebetulan mereka sebagian ada di rumah, seperti itu. Itu yang dilakukan di SMK Negeri 4 dan ini adalah rencana yang akan dilakukan untuk sementara pembelajaran praktek tatap muka yang sudah mulai diizinkan tanggal 18, tetapi melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan tentunya, dan kami sudah memiliki prosedur-prosedur itu, tinggal dalam waktu 2 pekan ini untuk dijalankan. Ini action plan-nya seperti ini, kira-kira lah. Action plan ini baru perencanaan saja, dan kita akan berdiskusi lebih jauh lagi bersama tim manajemen juga tim kejuruan ya untuk melakukan ini. Itu yang bisa saya laporkan bagaimana pembelajaran di SMK Negeri 4 Garut, Ibu Bapak, dan kita akan tidak mengurangi semangat Ibu Bapak dalam pembelajaran PDR di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, produktif di masa pandemi.